Retail is detail. Jadi kalau orang masuk di bisnis retail, dia nggak mau detail, selesai. Beli bakso, ketemu kawan lama. Cakep. Di sampingnya ada orang yang bikin ketawa. Cakep. Podcast The Fundamentals hadir menemani Anda. Ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita kedatangan emiten yang rasanya dekat sekali dengan keseharian kita. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang lebih dikenal dengan Alfamart dengan news stiker AMRT kalau di Bursa Efek Indonesia. Telah hadir bersama kita Direktur Corporate Affairs Alfamart, Bapak Dr. Haji Solihin SH.MH. Halo Pak, apa kabar Pak? Luar biasa. Semangat pagi, Bung Masirom. Pak Solihin, Ya. gimana Alfamart perkembangan Pak? Udah berapa gerai sekarang nih? Ya oke. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu, Alfamart lebih dikenal sebagai format dengan yang menyediakan fast moving consumer good. Ya, fast moving consumer good artinya apa? Kebutuhan sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Nah, otomatis dia berada di tengah-tengah masyarakat yang gerainya supaya konsumen tidak sulit untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, perkembangannya dari Sabang sampai Merauke sampai saat ini kita masih terus menambah jumlah gerai dari tahun ke tahun sampai juga di tahun 2025 ini. Sudah lebih dari 20.000 ya Pak ya? Lebih ya? dari 20.000 pada saat ini. Itu hanya Alfamart atau dengan... Alfamart saja. Alfamart saja. Alfamart saja. Berarti kalau ditambah dengan Alfamidi dan Lawson lebih banyak lagi? Lebih dari 23.000 tentunya. Lebih dari 20.000. Dan kalau saya lihat sekilas kinerja di semester 1 Pak, itu kan yang menarik pertumbuhan di luar Jawa ya. Pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi daripada pertumbuhan di Jawa gitu. Ada ini strategi tersendiri Pak ya untuk pengembangan di sana ya? Ya, pertama benar sekali yang didapat daripada dekatnya antara, kalau kita sebut masa festif di setiap tahun itu terjadi di 2 periode. Ada festif Nataru, Natal dan Tahun Baru, ada festif masa penjualan di Ramadan dan Lebaran. Nah, di tahun ini antara Nataru dengan Lebaran, Ramadan dan Lebaran dekat sekali. Ya, adanya yang pasti ada di semester 1. Nah, otomatis ya penjualannya relatif lebih tinggi daripada biasa-biasanya. Ya. Karena ada 2 tadi. Ada 2 tadi. Nah, berikutnya ini menjadi tantangan buat kita setelah masa festif yang kemarin. Nah, ketemu festif lagi nanti ada di Nataru. Nah, di waktu-waktu inilah sebetulnya tantangan buat kita untuk terus mempertahankan penjualan yang selama ini sudah tercapai sebelumnya. Ya, berharap mudah-mudahan at the end-nya penjualannya bisa naik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu. Tadi Pak, kembali ke yang luar Jawa, memang ada strategi khusus ya? Ya, yang pertama memang kan pada umumnya ya, saya nggak tahu jumlah daripada pemudik yang tahun ini. Ya, dan kalau kita bicara di luar Jawa, memang pada saat ini pengembangan kita juga ke arah sana. Pengembangan gerai kita ya, bisa dikatakan seperti itu. Oh, jadi maksudnya yang di luar Jawa itu satu ada memang belanja dari pemudik. Iya. Yang kedua memang pengembangan gerai. Pengembangan gerai itu Pak. Betul. Ya. Oh. Oke Pak, kalau kita lihat di semester 1 kemarin kan lumayan ya Pak, di tengah ada isu banyak hal pelemahan daya beli dan sebagainya, ternyata masih bagus karena memang 2 faktor itu penyebabnya ya. Iya. Nataru dan Lebaran. Ya. Terjadinya seperti ini kalau kita mau bicara real di lapangan, memang suka tidak suka konsumen itu telah terjadi shifting. Artinya kebutuhan produk daripada yang biasanya digunakan mungkin dengan merek tertentu, pada saat ini tetap dia membeli, tetapi ya brand oriented terhadap satu loyalitas terhadap merek itu berubah.
Nah, sehingga kita sebagai retail tentunya harus bisa mengantisipasi ini, tetap menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, kalau bisa nanti dilihat, volumenya pasti meningkat. Volumenya ya. Cuman barang yang dijual itu relatif mungkin lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi artinya volume meningkat, tetapi secara jumlah mungkin meningkat, tapi price-nya agak sedikit menyesuaikan. Pak, kalau kita bicara dengan perkembangan zaman, sekarang kan digital Pak ya. Bagaimana strategi Alfamart menjaga relevansi dan juga pertumbuhan di pasar domestik Pak? Orang-orang kan sekarang mungkin sudah banyak yang belanja lewat e-commerce gitu. Ya, hakikat bisnis retail itu bisnis pelayanan. Itu dua, pelayanan dan efisiensi. Yang bisa menang dan mempertahankan bisnisnya, yang bisa memberikan pelayanan lebih baik dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Apapun yang dikatakan boleh konsumen menyukai sesuatu, kalau kita nggak menyediakan pasti tertinggal. Saya selalu bilang bahwa konsumen sekarang ini sudah tidak menjadi raja. Dulu saya pernah 20 tahun lagi, 30 tahun yang lalu saya bilang kata konsumen raja, sekarang sudah tidak menjadi raja. Konsumen sudah berubah menjadi Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak bisa melakukan suatu hal yang diperintahkan, kita menjadi orang-orang yang tidak disukai pasti ya. Dan terlihat sekarang ini banyak kalau raja aja untuk mematikan hambanya pasti meminta algojanya untuk melakukan. Tapi kalau Tuhan mau-maunya aja gitu loh. Jadi kalau retail atau kita sebagai pengusaha tidak bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya, pasti akan tertinggal. Seperti itu. Nah, disinilah kejelian daripada pengusaha ataupun kita berbicara terhadap suatu kepuasan pelanggan, itu adalah menjadi keniscayaan buat kita. Dan kita terus melakukan hal itu. Karena tadi hakikatnya bisnis retail, pelayanan dan efisiensi. Seperti itu. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi Pak, pelayanan kepada konsumen itu seperti apa yang dilakukan Alfamart? Yang pasti kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Tadi kan sudah disinggung, di era-era saat ini ada juga yang namanya offline, ada juga online. Digitalisasi ada yang tidak bisa kita pungkirin. Kalau kita nggak menyesuaikan ke arah ini, mungkin kita akan tertinggal. Ya, walaupun demikian, untuk format fast moving consumer good, peningkatan itu ada. Tetapi kontribusi masih terbesar di offline-nya. Tetap offline ya? Saat ini ya, sampai saat ini. Saya nggak tahu nanti ke depannya, karena kepercayaan konsumen terhadap membeli produk secara online itu sudah mulai tinggi, naik dan sebagainya. Dulu kalau orang belanja secara online masih meragukan, takut yang dibeli sama yang nggak sesuai. Nggak sesuai, seperti itu. Nah, karena ini sekali lagi fast moving consumer good, produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Berarti memang ada strategi juga Pak ya dari Alfamart untuk menyesuaikan perkembangan digital ini ya? Iya, itu yang saya katakan tadi. Kita tahu pangsa pasar kita, pergerakan daripada perubahan dari pola beli masyarakat itu kita pelajarin ya, terus menerus, sehingga pada saat masyarakat memerlukan itu kita sudah siap. Karena itu menjadi bagian yang harus kita berikan kepada kita punya customer, seperti itu. Oke, itu dari sisi layanan. Kalau dari sisi efisiensi Pak? Oke, efisiensi ini kan banyak hal ya. Pertama, kita tahu rantai pasok daripada produk kita ini di daerah-daerah itu cukup tinggi. Ya, sehingga jangan heran kalau saat ini kita mempunyai penambahan tanda kutip ya, entah disebut depo, entah disebut gudang dan lain sebagainya, untuk bisa mempercepat jalur distribusi dan efisiensi. Ya, karena kenapa? Kalau kita bicara cost delivery pada saat ini untuk daerah tertentu itu cukup mahal sekali, cukup besar lah kontribusinya. Misalkan kita buka tempat di Sorong misalkan. Nah, kalau kita nggak punya tempat di sana yang untuk melakukan distribusi ke gerai-gerai, hanya kita andalkan dari tempat yang jauh gitu ya, itu cost-nya luar biasa. Nah, itulah yang diperlukan pada saat ini, cost delivery daripada bisnis ini, seperti itu. Karena bisnis retail ini kan tahu sendiri untungnya sangat kecil, marginnya kecil, seperti itu. Itu dari sisi rantai pasok Pak. Ya. Ada lagi langkah-langkah efisiensi yang dilakukan perseroan? Ya,
mengelola supply untuk puluhan ribu gerai memerlukan supply chain yang presisi ya. Ya. Kami saat ini mengoperasikan lebih 35 distribution center atau kita sebut gudang ya, atau yang terintegrasi sistem secara real time dan inventory. Jadi DC pun walaupun kita ada, kita juga harus tahu inventory seperti apa. Karena kembali lagi bahwa day sales inventory sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita, terutama dalam posisi mengelola keuangan. Ya, jangan sampai nanti kita menjual satu produk yang mohon maaf gitu ya, DSI-nya lebih dari sekian hari. Nah, sedangkan kita tahu sendiri jatuh tempo pembayaran itu kan ada waktu-waktu tertentu. Jangan sampai nanti kita kalah di waktu itu. Ya, jatuh tempo sudah ada tapi barangnya belum laku misalkan contoh itu. Itu kan kita harus pikirkan. Ya. Itu yang disebut day sales inventory kita. Ternyata kompleks juga ya industri retail nih Pak ya. Sangat. Industri retail ya. Retail is detail. Jadi kalau orang masuk di bisnis retail, dia nggak mau detail, selesai deh. Ya, itulah menjadi bagian yang kita harus pikirkan di dalam konteks efisiensi seperti tadi yang saya sampaikan. Bagus sekali tadi Pak quote-nya. Kenapa? Retail is detail. Yes. Seperti itulah.